Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada materi kita kali ini di mata kuliah Bahasa Pemrograman 1C, saya akan menjelaskan tentang pengenalan apa itu bahasa pemrograman C. Kita lihat di sini dan dapat kita baca bahwa bahasa C sejarahnya itu diciptakan oleh seorang pakar dalam bidang pemrograman yang bernama Dennis Ritchie, yaitu pada tahun 1972. Bahasa C sendiri merupakan hasil dari pengembangan bahasa C. Hasil pengembangan dari bahasa B yang diciptakan oleh Ken Thompson pada tahun 1970. Pertama kali bahasa C diwujudkan pada komputer DEC PDP-11 yang memakai sistem operasi Unix. Beberapa kalangan selanjutnya merancang beberapa versi C untuk dioperasikan pada sistem operasi yang lain selain Unix, misalnya PC-DOS dan MS-DOS. Pada tahun 1983, ANSI American National Standard Institute itu mulai membuat standar dari bahasa C. Standar dari ANSI inilah yang selanjutnya digunakan sebagai referensi dari berbagai versi C, termasuk Turbo C. Nah, kita lihat sekilas tentang bahasa pemrograman C. Kenapa kita menggunakan bahasa pemrograman C? Nah, walaupun seperti yang kita tahu, sekarang ini banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman, baik yang sifatnya sudah visual dan lain sebagainya. Nah, ini ada berbagai alasan kenapa kita menggunakan atau mempelajari kembali bahasa dasar yaitu C. Yang pertama, bahasa pemrograman C ini dia bersifat portable, artinya dalam mengoperasikan software bahasa C tidak harus menggunakan komputer dengan klasifikasi tertentu. Nah, dengan adanya hal seperti ini, tentu kita bisa membuat bahasa pemrograman C atau program C dari berbagai aplikasi. Jadi tidak hanya menggunakan Borland C, tapi kita juga bisa berbagai aplikasi yang kita gunakan untuk membuat bahasa pemrograman C. Contohnya seperti Notepad, Notepad++, dan lain sebagainya. Dan biasanya bahasa pemrograman C ini adalah bahasa dasar dari berbagai bahasa pemrograman saat ini. Jadi dasar dari bahasa pemrograman itu kita belajarnya dari bahasa C ini. Ya, selain dari Pascal, kita tentu C ini adalah salah satu bahasa yang paling sering digunakan, bahkan sampai saat ini. Kemudian bersifat compiler, artinya dapat menghasilkan file yang dapat langsung dieksekusi dari sistem operasi yang sedang aktif. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa bahasa C itu tidak harus menggunakan software khusus. Ya, tapi bisa dengan menggunakan aplikasi yang ada pada sistem operasi di berbagai platform. Ya, salah satunya adalah Notepad tadi. Jadi, hanya saja nanti pada saat eksekusi, kalau kita menggunakan Notepad, tentu kita tidak tahu hasil compilernya seperti apa. Atau hasil dari kesalahannya seperti apa jika terjadi kesalahan. Namun dengan alat bantu atau editor dari Borland C, tentu kita bisa mengetahui apa saja kesalahan dari program yang kita buatkan. Kemudian yang ketiga, bahasa C itu merupakan gabungan dari high level language dan low level language. Karena semua ciri yang ada pada high level language dipunyai oleh bahasa C, dan sebagian operasi dari low level language itu mampu dikerjakan oleh bahasa C ini. Biasanya disebut juga dengan middle level language. Kemudian keempat, itu merupakan sebuah bahasa pemrograman terstruktur. Jadi bahasa pemrograman C ini dia sifatnya terstruktur. Namun pada pengembangannya yaitu C++ itu sudah menjadi bahasa pemrograman yang berorientasi kepada objek atau object oriented programming. Kemudian yang kelima, itu mempunyai library yang berupa file-file yang mana di dalam file tersebut terdapat sebagian dari fungsi-fungsi bahasa C. Nah, kita lihat struktur dari bahasa pemrograman C itu sendiri. Jadi ini adalah merupakan struktur dasar dari bahasa pemrograman C. Ya,
Struktur program C dapat dilihat sebagai kumpulan dari sebuah atau lebih fungsi-fungsi. Sebuah program minimal mempunyai sebuah fungsi utama yang ditentukan namanya, yaitu fungsi main. Nah, kita lihat dari slide ini, ya, kita bisa perhatikan struktur utama dari bahasa C itu sendiri. Nah, biasanya diawali dengan main, fungsi main. Nah, kemudian baru nantinya ada block statement, ya, dan block statement lainnya atau fungsi-fungsi lainnya. Jadi ini standarnya. Nah, nanti akan kita cobakan langsung pada prakteknya. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh sederhana dari pemrograman C, ya. Nah, kita lihat ini salah satu contohnya, ya, contoh program dari bahasa C tersebut. Nah, hasil dari program ini nantinya dia di dalam tampilan output yang terjadi, program akan menampilkan teks atau karakter seperti yang tertulis pada perintah atau fungsi printf, yaitu saya belajar bahasa pemrograman C. Nah, strukturnya apa saja? Ya, tentu kita mulai dari headernya, ya. Mulai nanti ada include stdio.h, kemudian include conio.h, kemudian diawali dengan main, ya. Kalau tanpa main, kita tidak buatkan mainnya, fungsi main, tentu programnya tidak akan jalan nantinya. Nah, fungsi dari header ini, ya, seperti stdio.h, itu nanti compiler dia akan membaca sebagai standar dari input output dari sistem yang akan kita atau dari program yang akan kita jalankan. Jadi ini tentu harus ada juga. Kemudian ada conio.h. Nah, fungsi dari conio.h itu adalah sebagai berkas header pada bahasa pemrograman C yang nantinya kebanyakan digunakan untuk compiler yang berbasis MS-DOS, yang digunakan nantinya untuk antarmuka dari konsol, ya. Jadi tampilan antarmuka dari konsolnya itu harus kita tambahkan headernya, yaitu conio.h. Nah, baru nanti kita mulai dengan main, kemudian clrsjr, ini fungsinya untuk menghapus layar. Jadi kalau pada saat kita memulai program dijalankan, maka layar tentu harus dibersihkan terlebih dahulu kalau seandainya sebelumnya ada program yang sedang berjalan. Nah, gini jadi fungsi dari clrscr atau clear screen ini adalah membersihkan layar. Setelah layar dibersihkan, baru nanti ditampilkan nih, saya belajar bahasa pemrograman C. Nah, perintahnya apa? Gunakan printf untuk tampilan output. Nah, kemudian ada fungsi namanya gets. Fungsi gets ini dia berada pada naungan header conio.h. Nah, fungsi lainnya juga nanti gets ini itu untuk menahan proses yang sedang berjalan. Artinya, ketika program kita jalankan, ya, ketika program dijalankan tentu nanti prosesnya berurutan seperti ini. Mulai dari conio, include, conio, stdio, conio, main, kemudian hapus layar, baru nanti dia akan baca ini. Nah, ketika program membaca printf, ya, dia akan tetap akan tampil. Kalau seandainya kita tidak tambahkan gets, otomatis nanti program yang kita akan jalankan tersebut otomatis langsung close, ya. Jadi fungsi lain dari gets juga untuk menahan proses yang sedang berjalan. Jadi ketika program jalan tidak langsung keluar di aplikasinya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi tampilan dari program ini, dia akan menampilkan perintah atau karakter berupa belajar bahasa pemrograman C. Ini hasil dari programnya nantinya. Ini akan kita cobakan. Nah, ini pembahasan program, ya. Jadi ini sudah saya jelaskan tadi.
mulai dari header, ya, hash include. Headernya apa saja, ada tadi stadio.h, kemudian conio.h. Nah, kemudian ada fungsi main. Fungsi main merupakan fungsi yang istimewa, ya, yang harus ada pada bahasa pemrograman C. Jadi ini harus ada fungsinya. Kemudian fungsi gauge itu berfungsi untuk membaca sebuah karakter, atau nanti dia akan menahan proses yang sedang berjalan. Kemudian printf itu digunakan untuk menampilkan sesuatu ke layar monitor. Jadi ini fungsi printf biasanya sebagai output. Kemudian clrscr itu digunakan untuk membersihkan atau menghapus layar. Nah, di setiap akhir penulisan atau pernyataan atau statement selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi ini harus ada koma. Nah, kalau seandainya titik komanya hilang satu, maka nanti programnya tidak akan jalan atau error. Nah, kita lihat contoh yang lainnya nanti. Nah, pada intinya bahasa pemrograman C ini, dia sifat programnya adalah case sensitif. Artinya setiap huruf yang kita buatkan, contohnya apakah dia hurufnya huruf besar atau huruf kecil, pada saat deklarasi itu sangat berpengaruh. Misalnya kita membuat suatu variabel, ya, ada variabelnya, contohnya di sini ada variabel b. B ini kita deklarasikan dengan B huruf besar. Nah, ketika kita deklarasikan B dengan huruf besar, tentu nanti pada saat kita memanggil ulang atau menggunakan ulang variabel tersebut, tentu kita harus tetap menggunakan variabel B besar. Jangan nanti kita gunakan variabelnya huruf B kecil. Nah, ketika kita membuatnya berbeda, tentu nanti programnya juga tidak akan jalan, karena variabel yang kita gunakan tersebut di program tidak tersaji sebagai tidak akan dikenali oleh program, karena kita deklarasinya dengan menggunakan huruf B besar. Begitu juga dengan karakter lainnya, variabel dengan karakter lainnya, contohnya seperti jumlah. Jumlah huruf besar pada saat deklarasi, tentu pada saat kita menyatakannya di statement juga hurufnya huruf besar, jangan huruf kecil. Nah, sekali lagi, ketika dia dijalankan, tentu nanti programnya akan error kalau seandainya kita berbeda deklarasi. Nah, kemudian kita lihat lagi, di sini ada beberapa penulisan dari bahasa C, ya, ada beberapa karakter escape-nya di sini. Nah, kalau tadi kita hanya menampilkan program saya belajar bahasa pemrograman C saja tampilannya. Nah, sekarang kita ingin program tersebut itu bisa pindah baris. Kalau seandainya kita buat programnya, misalnya saya belajar bahasa pemrograman C 2 kali di sini, ya, 2 kali di sini. Ketika program dijalankan, itu dia hasilnya akan satu baris. Jadi tidak beda baris dia. Nah, nanti silakan dicobakan sendiri. Jadi kalau programnya sekarang ini masih tanpa karakter atau fungsi dari /n, ya, /n ini fungsinya untuk pindah baris. Nah, kalau seandainya kita buatkan programnya tanpa itu, tentu nanti ketika program dijalankan, karakter atau tulisan dari saya belajar bahasa pemrograman C ini tampil di layar adalah dia dalam satu baris, tidak beda baris seperti yang kita buatkan di dalam programnya. Ya, jadi artinya saya belajar bahasa pemrograman C, di sampingnya juga langsung saya belajar bahasa pemrograman C. Tidak dia di bawah baris dari teks yang pertama. Nah, jadi nanti kita tambahkan /n. Ya, contoh penulisan seperti ini. Ya. Nah, kita ingin tampilkan saya belajar bahasa pemrograman. Nah, ini contoh yang lain ya. Kalau tanpa kita buatkan /n, hasilnya dia akan seperti ini. Tetap dalam satu baris. Nah, kalau seandainya ingin kita buatkan tampilan seperti ini, saya, kemudian baris keduanya belajar, baris ketiganya bahasa, baris keempatnya pemrograman C. Nah, nanti programnya silakan ditambahkan seperti ini. Ya, printf saya /n printf belajar
/n, printf bahasa /n, kemudian printf pemrograman C. Nah, ini hasilnya akan sama dengan apa yang akan kita ingin tampilkan seperti ini. Saya belajar bahasa pemrograman C, jadi dia beda baris. Kalau tanpa /n hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin tambahkan tanda kutip, ya, sedangkan di dalam programnya itu tanda kutip itu adalah bagian dari program. Nah, kita ingin tampilkan dia ada tanda kutipnya seperti ini. Kutip 2, saya belajar bahasa pemrograman C, tutup dengan kutip 2 lagi. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita tambahkan backslash, ya. Kita tambahkan backslash. Jadi sebelum tanda kutip, ya, tambahkan dulu backslashnya. Artinya ini dia akan membaca karakter setelah backslash. Jadi ini dianggap bukan program lagi. Begitu juga dengan ini. Setelah backslash itu ada kutip. Nah, itu dianggap tidak program lagi. Setelah itunya baru nanti dianggap bagian dari program lagi. Nah, begitu juga nanti dengan tanda backslash. Nah, ya, begitu juga nanti dengan tanda backslash. Diawali dulu dengan backslash fungsi dari program, baru nanti kita buatkan karakter dari backslash yang ingin kita tampilkan di dalam program. Nah, kemudian ada satu lagi fungsi escape, yaitu tab. Nah, tab ini fungsinya adalah untuk memberikan jarak teks menjorok ke kanan. Ya, artinya program tampilan dari teks yang ingin kita tampilkan itu menjorok ke dalam seperti ini. Ya, jadi ini nanti tampilnya ini kosong, kemudian baru tampil teks. Belajar bahasa C. Nah, itu adalah kita tambahkan backslash T di depannya. Di depan program ini setelah kutip. Oke, kita lihat nanti program contohnya dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, di sini kita akan cobakan program yang ada pada slide tadi. Jadi langkah awal untuk membuat program C itu kita mulai dengan membuka menu file, kemudian new text edit. Nah, ini tampilan editor dari pemrograman C yang ada di aplikasi Borland C++. Nah, langkah pertama yang kita buatkan tentu yang pertama adalah header dari program tersebut. Seperti yang kita ketahui tadi, untuk headernya itu ada dua. Yang pertama ada stdio.h, ya, include stdio.h, kemudian ada include conio.h. Di sini kita buatkan headernya has include stdio.h, kemudian include conio. Selanjutnya kita buka struktur dasar dari pemrograman C, yaitu dengan menggunakan fungsi main. Selanjutnya kita buka kurung kerawal dan kita hapus layar. Kemudian kita akan menampilkan di dalam programnya adalah saya belajar bahasa C. Nah, perintah untuk menampilkan teks pada layar yaitu dengan menggunakan perintah printf. Buka kurung, kutip. Nah, di sini kita tuliskan apa yang ingin kita tampilkan tadi, yaitu saya belajar bahasa pemrograman C.
2, tutup kurung, dan akhiri dengan titik koma. Nah, setelah kita tampilkan saya belajar bahasa pemrograman C, nah ketika program dijalankan tentu kita harus menahan tampilan program tersebut atau hasil dari jalannya program tersebut. Fungsi yang kita tambahkan yaitu fungsi get. Kemudian kita akhiri dengan tutup kurung kurawal. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya. Ya, apa yang kita tuliskan pada perintah printf, ya pada perintah output untuk menampilkan karakter pada layar, itu sesuai dengan hasil compilernya. Nah, kita cobakan lagi. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin pindah baris? Ya, jadi saya belajar bahasa pemrograman C ini ada teks lagi di bawahnya. Nah, kalau seandainya kita masih menggunakan printf seperti sekarang ini, misalnya saya kopikan ini, kemudian tampilkan layar. Nah, ini ketika program dijalankan, ini nanti hasilnya adalah dalam satu baris seperti ini. Ya. Nah, bagaimana supaya dia pindah baris? Nah, untuk pindah baris itu gunakan /n. Jadi setelah C ini sebelum itu tutup kutip, nah kita tambahkan \n. Ya. Nah, ini hasilnya. Atau seperti di contoh yang ada pada slide. Ya. Saya kemudian lagi belajar bahasa program dijalankan, ya hasilnya akan pindah baris seperti ini. Saya belajar bahasa pemrograman C. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin tampilkan pada teks tersebut ada tanda kutipnya juga? Nah, misalnya kita contohkan lagi, kita tulis di bawah saja, printf saya belajar bahasa pemrograman C. Nah, ini jalankan hasilnya. Nah, kita ingin nanti pada teks saya belajar bahasa pemrograman C ini ada kutipnya, diapit oleh kutip. Ini yang ditambahkan adalah setelah tanda kutip buka, itu kita tambahkan backslash dulu, kemudian tambahkan kutipnya, baru kita tambahkan kutipnya. Begitu juga dengan akhirnya, sebelum tanda tutup kutip, ya untuk pernyataan, nah kita tambahkan dulu backslash. Ketika program dijalankan, ini hasilnya. Nah, kalau seandainya tidak kita tambahkan backslashnya bagaimana? Nah, ini kita jalankan. Nah, hasilnya akan error, terjadi kesalahan. Ya. Nah, kemudian bagaimana agar teksnya menjorok ke dalam? Ya, saya tambahkan. Satu lagi, printf saya belajar bahasa pemrograman C. Nah, bagaimana agar teksnya menjorok ke dalam? Itu nanti kita tambahkan juga backslash t di sini. Nah, ini hasil, sorry.
karena masih satu baris, maka di sini kita tambahkan backslash n supaya nanti pindah baris. Nah, ini sih. Jadi teksnya berada menjorok ke dalam dari tampilan layar. Ya. Nah, kalau ingin lebih ke tengah lagi, bisa kita tambahkan satu lagi backslash d. Nah, seterusnya jika ingin ditambahkan. Oke, mungkin untuk materi program kita kali ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya silakan dicobakan melalui tugas yang akan saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.